kenikmatan di dalamnya. Dan di samping kenikmatan itu ada racun yang dimasukkan, teman-teman. Ya, ada mudarat yang dimasukkan. Dan tidak sedikit dari mereka ini, perokok-perokok ini, selain mereka menikmati itu semua, gak jadi kenyang loh. Orang merokok itu gak jadi kenyang, tetapi mereka merokok untuk membakar-bakar uang. Uang 30.000 beli rokok, dirokoklah, selesai rokok dia tidak merasakan kenyang, teman-teman. Gak ada pengaruhnya bagi tubuh, merusak iya. Ini namanya membakar-bakar harta, teman-teman. Beli sesuatu untuk dibakar. Kadang teman-teman di kampung-kampung itu mereka itu lebih mengedepankan beli rokok daripada membeli beras kadang. Karena apa? Saking kecanduannya kepada rokok, menghirau dengan para sahabat rokokan. Tapi ulama-ulama sekarang, kata Heri Pras, dari kalangan NU ada pengajian sambil rokokan. Apakah itu dicontohkan oleh baginda Nabi? Ternyata ini Heri Pras melakukan sesuatu yang tidak dicontohkan oleh Nabi, kumpul-kumpul dengan orang yang rokok. Ini bukan satu fitnah, tapi ini fakta. Ini fakta yang dilakukan Heri Pras yang memang tidak sesuai dengan ucapannya. Kalau membahas tentang persoalan hukum, saya rasa tidak perlu saya mengungkapkan beberapa kajian tentang rokok. Ini sudah maklum ya, maklumun indana, dan kemudian sudah diketahui oleh kalangan para ulama, para kiai, terkecuali dari kalangan salafi yang ngotot haram seperti khamr. Dalam kajiannya kan, ini kalian tahu, ini Pak Mo yang saya sering ceritakan di video. Beliau adalah paman saya dan juga guru pertama saya ngajari pencak silat. Pak Mo masih bisa gerak? Dan Hongkong. Apabila Nabi Muhammad SAW duduk lalu rokok-rokokan, apa yang tergambar di kepala kalian apabila melihat misalkan Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat ngebul-ngebulan mereka rokok-rokokan? Apakah kalian akan ikuti Nabi Muhammad SAW? Apakah kalian akan mencela Nabi Muhammad SAW? Jawab pakai hati nurani. Tidak pernah bisa jawab kalian. Tidak usah ke Nabi Muhammad SAW. tidaknya kalau ingin memang benar-benar tidak terjatuh dalam sesuatu yang bersifat pelanggaran, ya udah tidak usah merokok. Tapi tidak menutup kemungkinan pendapat yang lain, karena ini lam nyarit, tidak ada dalil yang secara sefik pelarangan dan kemudian tuntunan. Ini sedih ya atas peninggalan beliau, karena ulama adalah warisatul anbiya, 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 karena ulama adalah warisatul anbiya. Dasar Wahabi, dasar Wahabi, dasar Wahabi, dasar Wahabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak perlu panjang lebar, pada kesempatan ini saya akan mereaction apa yang dilakukan oleh Heri Pras. Dan perlu kita menengok ke belakang apa yang sering disampaikan Heri Pras terkait dengan masalah problem atau hukum rokok. Bahwa Heri Pras itu seringkali menyatakan bahwa rokok itu haram secara mutlak dan kemudian seperti halnya khamr. Karena apa? Karena Nabi itu tidak pernah kumpul dengan orang-orang yang berokok. Tapi ini sesuatu yang bersifat fakta dan memang realita. Ketika Heri Pras berkumpul dengan seseorang yang megang rokok, apakah tidak sadar dengan apa yang sering disampaikan bahwa Nabi Muhammad itu tidak pernah kumpul-kumpul rokok dengan para sahabat. Tapi Heri Pras ini yang sangat mendukung dari beberapa kajian sunnah dari salafi. Agar tidak menjadi sesuatu yang bersifat fitnah atau tuduhan, mari kita buktikan bagaimana Heri Pras bersama dengan orang yang membawa rokok. Ini kalian tahu, perhatikan ya, itu loh. ini Pak Mo yang saya sering ceritakan di video. Beliau adalah paman saya dan juga guru pertama saya ngajari pencak silat. Pak Mo masih bisa gerak? Dan Hongkong. Tidak bisa gerak. Jadi kalau kata Pak Mo, kalau sekarang itu kan sudah jelas. Kalau memang ingin berdakwah dengan sesuai sunnah, pastinya tidak kumpul dengan orang yang rokok, tapi nyatanya berkumpul dengan orang yang merokok. Itu rokok itu bukan apa, itu bukan mainan, itu tapi rokok. Tapi saya tidak ingin mengkritik secara pribadi, tidak.
Tapi saya ingin mengembalikan apa yang seringkali dikoar-koarkan dan apa yang seringkali dinyatakan oleh Harry Pras, dan apalagi yang sangat perlu diluruskan ketika menyatakan rokok itu seperti khamr. Kenapa ya rokok ketika dikatakan haram? Ya karena ada unsur ini. Ketika hukum makruhnya ada unsur ini, ketika ada hukum lain itu seperti ini. Karena para ulama meninjau itu berbeda, itu daripada hukum yang berkaitan dengan rokok. Dan kemudian ketika berbicara tentang khamr itu yang min haitsu zatnya itu sudah haram atau sudah najis ya. Ketika dikonsumsi ya haram, seperti itu. Dan kemudian juga pernah mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu tidak rokokan, tidak kumpul dengan para sahabat rokokan. Tapi ulama-ulama sekarang, kata Harry Pras, dari kalangan NU ada pengajian sambil rokokan. Apakah itu dicontohkan oleh baginda Nabi? Ternyata ini Harry Pras melakukan sesuatu yang tidak dicontohkan oleh Nabi, kumpul-kumpul dengan orang yang rokok. Ini bukan satu fitnah, tapi ini fakta. Ini fakta yang dilakukan Harry Pras yang memang tidak sesuai dengan ucapannya. Kalau membahas tentang persoalan hukum, saya rasa tidak perlu saya mengungkapkan beberapa kajian tentang rokok. Ini sudah maklum ya, maklumun indana, dan kemudian sudah diketahui oleh kalangan para ulama, para kiai, terkecuali dari kalangan salafi yang ngotot haram seperti khamr. Dalam kajiannya kan ya itu sajalah, itu saja. Apapun yang tidak dicontohkan baginda Nabi itu kemudian ditabrakkan dengan beberapa perilaku yang terjadi di kalangan masyarakat. Jadi pokoknya sesuatu yang tidak dicontohkan Nabi, yang tidak dikerjakan Nabi, itu hukumnya bid'ah, hukumnya haram dilakukan. Jadi ya lebih gimana ya, kok begitu ketat ya untuk memberikan solusi dari kalangan salafi ini. Ya mau gimana lagi, ya memang prinsipnya mereka ya seperti itu. Apapun yang saya sampaikan ini sebagai renungan saja dan sebagai bentuk tidak terburu-buru lah untuk menyimpulkan sesuatu atau mengkritik seseorang yang tidak sependapat dengan dirinya. Karena kemungkinan besar ketika seseorang berpendapat, karena mereka mempunyai referensi juga, dan referensinya itu mengikuti para ulama. Moro-moro sok paham hadis, sok paling sunnah, kemudian mengkritisi dan menghukumi, menghakimi beberapa perilaku yang dilakukan oleh masyarakat, khususnya masyarakat awam. Allah alam bisawab, mudah-mudahan bermanfaat. Ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.